saya ngencengin sholawat Jibril dan munjiat di waktu subuh. Tapi setelah sholat subuh, di sela-sela aktivitas saya baca sholawat terus, yaitu sholawat Jibril. Yang awalnya bos saya bilang sudah full, tiba-tiba bos saya hubungin saya. Langsung diterima kerja dan disuruh masuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya seperti biasa, buat kalian yang mau kirim testimoni, langsung aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Deha di Bandung. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Salam kenal, aku Deha dari Bandung. Halo Mbak Deha, salam kenal ya. Gini Mbak Mel, aku mau cerita sama Mbak Mel. Aku kan punya usaha warung nasi kecil-kecilan yang jualan di dalam gang gitu Mbak Mel. Aku jualan di rumah mertua Mbak Mel, dan sekaligus tinggal di rumah mertua juga. Aku mulai usaha itu sejak tahun 2018. Nah, pertama kali buka warung itu sempat ada konflik antara kakak ipar Kak. Karena sebenarnya yang mau buka warung pertama itu kakak ipar, tapi aku mulai buka duluan Kak. Nah, pertama buka warung itu aku pinjam modal sama saudara plus modal aku sendiri. Alhamdulillah pertama buka warung itu rame banget Kak, sampai keteteran, sampai aku ada karyawan 4 orang. Kebayang dong ya kalau kayak gitu, pasti kakak iparnya makin gimana gitu ya. Tuh kan baru mulai udah gosip ya, bener-bener deh. Lanjut. Nah, pertama buka warung itu aku berbulan-bulan berlalu Kak, usaha aku rame karena waktu awal modal terbatas. Jadi pas usaha rame kurang ini dan kurang itu, aku mulai mengenal riba Mbak Mel. Sampai sekarang aku pun masih ada amanah yang belum terselesaikan. Bertahun-tahun Kak aku terlilit hutang dan suami pun gak tahu Kak. Pada tahun 2022 aku mengenal Mbak Mel. Aku coba mengamalkan sholawat, aku berhenti riba, hati lebih tenang Kak. Tapi aku belum istiqomah Kak. Di akhir 2023 suami sakit Kak, nggak kerja 2 bulan. Aku terpaksa mengenal lagi riba tanpa suami tahu. Aku melakukan ini karena uang hasil jualan habis buat bayar hutang sebelumnya. Sampai saat ini amanah itu belum selesai Kak. Nah, pada bulan Mei 2024 ini aku udah bener-bener bingung Kak. Hutang riba aku udah mulai kepinjol, sampai ada beberapa pinjol aku udah bingung Kak. Pada awal Juni aku coba lagi mengamalkan sholawat, aku perbanyak lagi ibadah, dan aku memberanikan diri buat bilang ke suami. Akhirnya suamiku tahu hutangku. Suami coba cari pinjaman ke saudara buat bayar pinjol aku. Alhamdulillah sekarang agak berkurang pinjolnya Kak, tapi amanah ke saudara masih ada. Setelah seminggu lalu aku berpikir apakah usaha warung itu gak barokah, karena di balik usaha ada hati yang tersakiti, yaitu kakak ipar aku Kak. Akhirnya aku memutuskan buat berhenti usaha warung nasinya. Aku takut usaha itu gak barokah karena setelah aku ingat-ingat aku mengenal riba setelah membuka warung. Sekarang aku juga lagi memperbaiki ibadah aku.
Aku coba mengamalkan lagi sholawat tapi kadang aku belum istiqomah. Yang aku mau tanya, apakah langkah yang aku ambil sudah benar? Aku tutup warung aku yakin Allah bakalan ngasih rizki dari manapun. Kak, apa yang harus aku lakukan? Mudah-mudahan pertolongan Allah segera datang ke kami. Ketinggalan Kak, jadi kakak ipar itu waktu itu ingin buka warung sama tempatnya jadi depan rumah. Depan rumah mertua. Oke, Masya Allah ya teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak Deha di Bandung. Pertama ya memang harus ya tentunya minta maaf. Udah minta maaf belum sama kakak iparnya? Mbak maaf ya aku buka. Kalau orang Bandung berarti panggilnya teh maaf ya aku buka duluan. Atau teteh mau jualan ngomong aja ya, atau teteh yang mau jualan nggak apa-apa deh teh aku berhenti nih kalau misalnya teteh mau jualan. Tuh coba ngomong, jadi jangan langsung tiba-tiba berhenti aja, sayang kita kan juga nggak tahu isi hatinya. Bisa jadi si teteh hatinya sudah ikhlas, sudah ridho ya, nggak mesti diomongin. Karena kalau Allah tahu isi hati kita, tapi kan kalau manusia nggak tahu isi hati kita nggak tahu isi hati manusia yang lainnya ya kan. Tanya baik-baik, maaf ya teh kemarin aku jualan duluan, kalau teteh mau jualan nggak apa-apa teh saya berhenti. Siapa tahu enggak kok nggak apa-apa udah kamu jualan aja. Nah lanjutkan jualan gitu kan. Dan jadi punya hutang riba, jangan nyalahin warung, jangan nyalahin punya warung terus jadi punya riba, jangan nyalahin punya warung, jangan nyalahin gini gara-gara jualan di warung duluan orang sakit hati akhirnya punya riba. Enggak, riba yang kita miliki saat ini bukan gara-gara orang lain. Gara-gara siapa ya? Gara-gara diri kita sendiri. Kan kita yang riba, ya enggak? Bukan gara-gara orang lain. Lah, lagian juga mbaknya juga kan gak berniat untuk menyakiti toh. Kecuali mbaknya memang berniat tuh, udah niat dari awal pengen nyakitin. Nah, itu beda ya. Tapi riba ini bukan gara-gara Mbak Deha curi start duluan jualan, bukan. Kalau memang hatinya memang gak ada niat seperti itu, bukan ya. Yang penting kalau ini kan udah terjadi, minta maaf aja sekarang. Kalau memang kemarin belum minta maaf, ngomong baik-baik. Sholat istiqoroh, ya Allah, kalau hamba nanti sebaiknya hamba jualan atau enggak ya Allah. Minta petunjuk sama Allah, jangan main ujuk-ujuk. Berhenti kan suami lagi nggak kerja. Terus mau dapat duit dari mana? Iya nggak? Iya memang bener. Pakai sholawat, pakai ibadah. Tapi kan kita punya ikhtiar nih dua, ikhtiar langit sama bumi. Kedua-duanya mesti balance teman-teman, kecuali memang kita hanya ibu rumah tangga. Posisi di sini kan Mbak Deha ini suaminya sedang di rumah, berarti mata pencariannya hanya dari berdagang kan. Nah, Allah udah kasih jalan rezeki lewat jualan kok malah disia-siain, ibaratnya kan gitu ya. Jadi minta petunjuk Allah. Nanti sama Allah ditunjukin apakah lanjut jualan ataukah nanti dulu, nanti dikasih pekerjaan buat suami. Pokoknya ada jalan dari Allah. Apa-apa ngomong sama Allah, apa-apa ngadu dulu sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Kalau udah minta petunjuk sama Allah, insya Allah beres. Ya, agak bakal ada acara nyesal-nyesalan tuh. Ya, jadi Mbak Deha gitu ya, sholat istiqoroh, minta maaf dulu, kemudian sholat istiqoroh. Ya, bagaimana ya Allah aku harusnya ke depannya. Ini udah ada jalan usaha kok berhenti. Nah, ini riba terjadi kenapa ya? Karena diri sendiri. Kan aku sering bilang, teman-teman yang pada pengen usaha, belum ada modal, jangan coba-coba modalnya dari riba. Atau kalian lagi dagang nih, dagangan kalian rame banget, tapi stoknya kurang. Setiap orang beli nggak ada, setiap orang nanya nggak ada. Akhirnya kalian mencoba untuk, udah riba aja deh. Minjem si A, maksudnya minjem ke sana, minjem ke sini gitu ya, yang riba-ribaan gitu ya. Akhirnya apa? Stok jadi banyak, benar, stok jadi penuh. Atau mungkin jualan tetap rame, tapi tiba-tiba kayaknya nggak cukup. Ada aja ya, entah keperluan mendadak, entah ini, entah itu, entah biaya untuk berobat dan lain-lain, sehingga uang yang harusnya cukup untuk bayar cicilan, untuk hari-hari malah nggak cukup, habis buat bayar utang. Tuh begitu. Ya, jadi sekali lagi poinnya, ini riba terjadi bukan gara-gara nyakitin hati kakak ipar, tapi ini riba terjadi karena diri sendiri yang tidak sabar, akhirnya ngambil riba. Gitu ya Mbak ya. Semangat, insya Allah semuanya baik-baik aja. Ini alhamdulillah loh suami gak marah. Lain kali teman-teman semuanya, kalau memang tidak cukup, kalau memang dirasa kurang uang dari pemberian suami atau suami juga lagi nganggur, ngomong ini gimana solusinya. Apakah kita harus minjem ataukah bagaimana? Aku bingung nih gitu loh. Jangan diem-diem aja, ngatasin sendiri, ujung-ujungnya berabe. Syukur-syukur nih suaminya Mbak Deha nggak marah. Kan karena banyak yang marah bahkan meninggalkan, menceraikan, loh nauzubillah ya. Lanjut, aku akan bacain testimoni berikutnya ya. Ini dari Mbak Intan. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam.
Saya Intan dari Jatim, saya mau testimoni Mbak. Awalnya saya agak ragu, bener nggak ya akan ada keajaiban mengamalkan sholawat. Tapi saya tersadar, langsung bilang astagfirullah. Saya ingat kalau sholawat itu harus bener-bener yakin dan ikhlas, percaya nggak percaya. Yang awalnya bos saya di tempat kerja udah nggak nerima saya lagi karena saya izin terlalu lama. Karena orang tua saya habis sakit tapi saya keluarnya baik-baik. Saya ngencengin sholawat Jibril dan munjiat di waktu subuh. Tapi setelah sholat subuh di sela-sela aktivitas saya baca sholawat terus, yaitu sholawat Jibril. Ketika mau niat baca Al-Fatihah dan sholawat munjiat yang awalnya bos saya bilang sudah full, tiba-tiba bos saya hubungin saya. Langsung diterima kerja dan disuruh masuk lagi, rasanya kayak mimpi tapi nyata, bener-bener keajaiban itu nyata bagi yang percaya. Pertolongan Allah itu nyata. Terima kasih Mbak Mel, jangan lelah menyebarkan kebaikan. Masya Allah, udah deh teman-teman. Kalian tuh kalau lagi butuh apa aja, solusinya satu, sholawat ya. Kalau misalnya kalian nge-DM aku, kalian kirim email, curhat dan belum ada jawaban dari aku, daripada nungguin jawaban aku mendingan langsung eksekusi. Minta petunjuk Allah, curhat sama Allah, itu langsung ada solusi dari Allah. Ya, langsung ada jawabannya tuh dari Allah. Yang penting kita percaya. Gimana caranya percaya? Banyakin salawatnya. Nanti kepercayaan itu, keyakinan itu akan muncul dengan sendirinya. Baca terus. Kita baca munjiat yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Emang Masya Allah banget ya salawat munjiat itu. Bener-bener salawat pengabul hajat banget itu di aku. Makanya aku membagikan pengalaman aku ke kalian ya teman-teman ya. Kalau ada yang nanya mana dalilnya dan lain-lain, itu pengalaman aku, kagak pakai dalil. Ya, tapi perintah bersolawat ada di surat Al-Ahzab ayat 56. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Itu perintah bersolawat. Solawat ada banyak. Ada solawat yang memang dari Rasulullah nih. Solawat yang paling agung. Solawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Solawat apa? Solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat Ibrahimiyah. Boleh pakai sayyidina, boleh enggak ya. Atau ada juga yang begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kadang aku pakai itu juga, begitu juga bacanya teman-teman. Cuman aku lebih sering yang gak pakai sayyidina ya, karena biar cepet aja gitu loh teman-teman. Masya Allah banget, dahsyat banget baca salawat Ibrahimiyah seperti yang aku bilang ke kalian kan, the power of salawat. Kalian baca nih, kalau belum baca scroll ke bawah ya, testimoni aku yang dapat 200 juta. Tuh the power of salawat, baca salawat Ibrahimiyah. Tapi sholawat naria, sholawat munjiat ya dan lain-lain itu juga bagus. Semua sholawat bagus, tapi yang paling bagus, yang paling agung, yang paling afdol Ibrahimiyah. Cuman yang lain juga bagus. Kalau kalian demen apa itu demen? Kalau kalian senengnya baca sholawat munjiat kayak aku, atau sholawat Jibril, atau sholawat Sajaratun Nuqus, sholawat naria, silahkan, nggak apa-apa teman-teman ya. Cuma kalau bisa pesan dari almarhum Syekh Ali Jaber, baca Ibrahimiyah minimal 10 pagi 10 sore. Jadi kalian pagi baca nih ya, habis baca. Kalau aku kan diawali dengan istighfar 100, tasbih 100 gitu kan ya. Kemudian kan baca sholawat tuh, sholawat Ibrahimiyah kan. Nah itu aku baca 10, nanti baru lanjut aku baca sholawat
yang lain gitu kan. Aku biasa gitu, tapi kalau sekarang aku memang lagi ngebanyakin Ibrahimia. Kadang dapat 700, 500, tapi kadang-kadang juga ya 100 aja. Nanti selanjutnya munjiat dan salawat Jibril. Seperti itu aku bacanya teman-teman. Bebas kalian mau baca yang mana. Tapi Masya Allah banget ya. Kemarin itu kan aku lagi ngurangin baca munjiat, aku lagi banyakin baca salawat Jibril. Bukan Jibril, Ibrahimia gitu ya. Kemudian pas aku baca lagi munjiat cuman 40 ya enggak 100, besoknya selalu ada orderan di affiliate. Itu selalu seperti itu teman-teman. Masya Allah banget ya kalau udah baca munjiat. Bahkan aku pernah baca munjiat ya, setiap hari aku fokusin banyak, setiap hari di atas 500. Itu follower Instagram aku tuh bertambahnya sehari bisa 1000-an loh teman-teman. Sehari sampai 2 hari nambahnya 1000 tuh, seperti itu. Pokoknya luar biasa banget. Jadi kalau kalian punya hajat yang mendesak ya, kalau kalian mau coba baca salawat munjiat, aku selalu ngajak teman-teman ya, kayak ada yang Mbak aku nih pernah ada, kalian mesti sering denger ya, ini namanya Mbak, aku lupa nama Mbak Putri atau Mbak siapa namanya, yang kehilangan ijazahnya itu penting banget, dicari udah gak ketemu-ketemu, akhirnya baca munjiat, Masya Allah 500 kali, tapi bacanya sambil lihat teks, karena waktu itu mbaknya belum hafal, bener-bener itu ketemu loh, 2 hari baca munjiat ketemu. Masya Allah banget ya. Jadi kalian kalau punya hajat mendesak, pengen jual rumah misalnya, atau lagi punya kontrakan biar ada yang ngontrak, baca munjiat. Atau apapun itu, kalian baca munjiat ya, tapi jangan lupa salawat Ibrahimiahnya jangan sampai ditinggal setiap harinya gitu ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak yang ngasih testimoni, Mbak Intan sama Mbak Deha lancar terus rezekinya, dijabah segala doa-doanya, utangnya lunas Mbak Deha ya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton juga gitu, doa-doanya segera dijabah sama Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.